Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang korosi pada jembatan. Sebelum itu, terima kasih kepada Ibu Bening selaku dosen pengampu mata kuliah korosi pada semester ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fadil Gusti dengan NPM 1736, lalu ada Dimas Dwi Mukti dengan NPM 1757, lalu ada Aptaloka Sakima dengan NPM 1755, lalu ada Nurizani Febrina dengan NPM 1768, dan ada Siti Rahmah dengan NPM 1767. Masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Korosi merupakan salah satu musuh besar dalam dunia industri, khususnya industri logam. Nah, korosi ini kenapa menjadi musuh besar? Karena menimbulkan kerugian yang sangat besar, mulai dari karena adanya penurunan kekuatan material yang mengakibatkan biaya perbaikan yang naik dan jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya perawatannya. Nah, korosi ini menurut beberapa ahli diartikan sebagai kerusakan material tanpa perusakan material. Lalu ada juga yang berpendapat bahwa merupakan kebalikan dari metodologi ekstraktif, dan juga korosi merupakan sistem termodinamika logam dengan lingkungannya. Lingkungannya adalah udara, air, tanah. Nah, yang berusaha mencapai kesetimbangan karena logam contohnya adalah besi. Ketika sudah menjadi besi yang digunakan pada kehidupan sehari-hari, merupakan bukan bentuk kesetimbangannya. Adapun hal-hal yang menjadi pengaruh terjadinya korosi antara lain adalah temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka reaksi kimia akan semakin cepat, dan korosi pun akan semakin cepat terjadi. Lalu kecepatan aliran. Jika kecepatan aliran semakin cepat, maka akan merusak lapisan pada logam. Maka akan mempercepat korosi karena logam akan kehilangan lapisannya. Lalu ada pH. Pada pH yang optimal, maka korosi akan semakin cepat, khususnya untuk korosi mikroba. Lalu ada kadar oksigen. Semakin tinggi kadar oksigen pada suatu tempat, maka reaksi oksidasi akan mudah terjadi sehingga akan mempengaruhi laju reaksi korosi. Lalu ada kelembaban udara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Korosi sendiri dapat terjadi dikarenakan berbagai macam penyebab dan memiliki bentuk korosi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah jenis-jenis dari korosi. Yang pertama ada uniform attack atau korosi seragam. Korosi yang terjadi ini pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan juga udara yang lembab, sehingga semakin lama logam semakin menipis. Yang kedua ada pitting corrosion, yaitu korosi sumuran, di mana yang disebabkan karena komposisi logam yang tidak homogen pada daerah batas timbul korosi yang berbentuk sumur. Yang ketiga ada erosion korosi, di mana ini merupakan korosi erosi yang terjadi karena keausan dan menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar, sehingga bagian inilah yang mudah terjadi korosi dan juga diakibatkan karena fluida yang sangat deras dan dapat mengikis film pelindung pada logam. Yang keempat ada galvanic corrosion atau korosi galvanik, di mana terjadi karena ada dua logam yang berbeda dalam suatu elektrolit, sehingga logam yang lebih anodik akan terkorosi. Yang kelima, stress corrosion, korosi tegangan, di mana terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk yang diakibatkan karena logam mengalami perlakuan khusus seperti diregangkan, ditekuk, dan lain-lain, sehingga butiran menjadi tegang dan butiran ini sangat mudah bereaksi dengan lingkungan. Yang keenam ada surface corrosion, di mana korosi celah, korosi yang terjadi pada logam berdempetan dengan logam lain, diantaranya ada celah yang dapat menahan kotoran dan air sehingga konsentrasi O2 pada mulut ini disbanding pada bagian dalam, sehingga bagian dalam lebih anodik dan bagian mulut lebih katodik. Yang ketujuh ada korosi mikrobiologi, di mana korosi ini terjadi karena mikroba organisme yang mempengaruhi korosi antara lain bakteri, jamur, alga, dan lain-lain, sehingga korosi ini bertanggung jawab terhadap degradasi material lingkungan. Korosi celah, di mana korosi ini terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang terus-menerus berulang, sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan logam. Baik, di sini saya Nurizani Febrina Arisman dengan NPM 1768 akan menjelaskan tentang proses korosi pada jembatan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa korosi merupakan proses pengerusakan suatu material akibat pengaruh lingkungan yang korosif atau agresif atau memiliki pengaruh korosi yang tinggi. Nah, proses pengerusakan atau korosi pada struktur jembatan ini atau pada tulangan dan beton pada jembatan itu terdiri dari dua tahapan. Yang pertama ada inisiasi dan juga ada propagasi.
Proses inisiasi merupakan waktu di mana proses masuknya ion klorida ke dalam beton hingga mencapai tulangan dan kemudian akan terakumulasi sampai mencapai konsentrasi tertentu hingga terjadinya suatu korosi. Nah, pada tahapan inisiasi ini tulangan masih tetap utuh sehingga tidak terpengaruh terhadap kekuatan struktur dari tulangan pada jembatan tersebut. Nah, untuk propagasi merupakan proses korosi pada tulangan yang menyebabkan pengurangan luas tulangan sehingga pada tulangan ini menyebabkan penurunan kekuatan struktur pada jembatan. Nah, baja tulangan di dalam beton berada dalam lingkungan yang bersifat basa kuat dengan rentan pH sekitar kurang lebih 12,5. Nah, keadaan ini disebabkan oleh beton mengandung sekitar 30% kalsium dihidrosida dan sebagian lagi berupa larutan CaOH2 di dalam beton. Nah, lingkungan basa kuat inilah yang membuat perlindungan terhadap baja tulangan di dalam beton dari serangan korosi, karena baja tulangan di dalam lingkungan basa kuat ini menjadi bersifat pasif sehingga terlindung dari korosi. Yang pertama kita bahas adalah kondisi akibat karbonasi. Nah, proses karbonasi ini berlangsung dari permukaan beton ke bagian dalam beton yang akhirnya mencapai bidang kontak pada baja beton. Nah, apabila proses karbonasi ini telah mencapai bidang kontak baja beton, maka pH lingkungan pada bidang kontak baja beton akan menurun hingga sampai kurang dari 9,5. Nah, hal ini mengakibatkan keadaan pasif baja tulangan menjadi hilang dan baja tulangan akan terkorosi yang akhirnya akan merusak struktur dari si beton. Nah, yang kedua ada kondisi degradasi oleh sulfat. Nah, apabila larutan sulfat masuk ke dalam beton, maka akan terjadi reaksi yang menghasilkan kalsium sulfoaluminat. Nah, reaksi ini akan mengakibatkan beton mengalami retak halus. Akibat dari adanya retak halus tersebut, munculnya jalan bagi larutan dari luar atau proses karbonasi mencapai bidang kontak baja dan beton. Nah, apabila larutan dari luar ini mencapai bidang kontak baja beton, maka pH lingkungan akan turun hingga kurang dari 9,5 yang menyebabkan keadaan pasif pada tulangan akan hilang dan menyebabkan baja tulangan tersebut terkorosi dan merusak struktur dari beton itu sendiri. Nah, yang terakhir ada kondisi pada degradasi oleh klorida. Nah, ion klorida ini terkenal sangat agresif terhadap bahan konstruksi baja. Nah, klorida melalui reaksi hidrolisis dia membentuk asam. Nah, asam yang dihasilkan akan menetralisir CaOH2 yang terdapat di dalam beton. Nah, apabila proses netralisir tersebut mencapai bidang kontak baja dan beton, maka lagi-lagi kondisi pasif dari tulangan baja akan hilang dan pH-nya akan menurun hingga kurang dari 9,5 sehingga struktur tulangan baja beton itu akan mengalami korosi. Selanjutnya yaitu pencegahan korosi pada struktur jembatan. Salah satu pencegahan korosinya adalah dengan mengusahakan beton yang kompak dan rapat serta homogen. Ini berarti dituntut adanya kesesuaian antara kekentalan beton, semen dengan kadar air, dan cara pemampatannya. Dan untuk kuatnya sendiri ini biasa menggunakan prinsip dari Delet Volta, di mana pada proses korosi dicegah dengan mempertahankan logam yang dilindungi sebagai katoda dan logam-logam lain yang terkorosi itu sebagai anoda. Adapun cara untuk mencegah terjadinya korosi pada jembatan tersebut yaitu dengan pemakaian bahan-bahan yang bermutu baik. Kemudian yaitu mempertebal selimut si beton. Selanjutnya ada menggunakan beton kedap air atau secara teoritis itu tidak ada. Selanjutnya ada penambahan dimensi struktur. Kemudian cara penempatan beton yang tepat dan perlindungan permukaan coating yang baik. Nah, biasanya cara ini bersifat sementara karena bila perlindungan cacat atau rusak pada proses korosi itu akan kembali terjadi lagi. Jadi setelah berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, dapat ditarik beberapa kesimpulan, di mana yang pertama adalah korosi merupakan peristiwa perusakan material akibat pengaruh lingkungan sekitar yang korosif. Lalu yang kedua ada jenis-jenis korosi diantaranya uniform corrosion, stress corrosion, heating corrosion, erosion corrosion, scarified corrosion, galvanic corrosion, dan korosi mikrobiologis. Lalu ada korosi yang terjadi pada struktur jembatan yaitu merupakan uniform corrosion dengan dua tahapan yaitu inisiasi dan propagasi. Lalu korosi pada struktur jembatan dapat dicegah dengan melakukan pemilihan material yang baik, menebalkan selimut beton, menyesuaikan dimensi ukuran lapisan dengan metode coating. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 3 undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.